Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Yesus hadir di tengah badai. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti akan menghadapi waktu-waktu di mana kita akan menghadapi badai. Kita akan tiba di saat-saat akan ada badai kehidupan yang akan menerpa kehidupan kita. Dan mungkin saat ini, saudara sedang menghadapi badai dalam kehidupan saudara. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada penyakit, ada berbagai hal yang mungkin saudara alami yang merupakan badai yang sedang menerpa kehidupan saudara. Dan di dalam badai yang kita hadapi saudara, kita perlu pemahaman yang benar. Kita perlu memahami bagaimana sebenarnya tindakan Tuhan saat kita mengalami badai. Karena kalau kita salah berpikir, kalau kita salah memahami tentang sikap Tuhan saat kita mengalami badai kehidupan di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat sikap kita dan tindakan kita juga salah. Dan ketika sikap dan tindakan kita salah, maka akibatnya adalah kita akan mengalami badai berikutnya lagi, bahkan badai yang lebih besar. Karena seringkali yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi badai kehidupan. Ketika kita benar, sikap kita benar, tindakan kita benar dalam menghadapi badai kehidupan kita, maka badai kehidupan itu bisa jadi mujizat. Tetapi ketika kita salah, bersikap salah, bertindak salah dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, maka badai itu bisa menimbulkan badai yang lebih besar. Itu sebabnya saat ini saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya sikap dan tindakan Tuhan saat kita menghadapi badai, dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam kita menghadapi badai, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita akan bertindak benar saat badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Dan ketika kita bertindak benar, tentu saja mujizat dan pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan
pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, sedangkan dia masih tinggal di darat. Dia menyuruh juga orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu untuk pulang ke rumah mereka, dan kemudian dia pergi untuk berdoa. Ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar dari peristiwa ini, saudara, tentang badai kehidupan. Yang pertama, kita lihat di ayat 45 di sana dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi pada waktu itu Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau. Jadi apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya itu atas perintah Yesus. Mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Di ayat 48 di sana dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi pada waktu itu, ketika murid-muridnya melaksanakan perintah Yesus, mereka menyeberang danau. Di tengah danau mereka menghadapi badai, mereka menghadapi angin sakal, dan dikatakan mereka sedang menghadapi kepayahan. Mereka begitu payahnya mendayung kapal mereka, perahu mereka. Saudara, apa yang bisa kita belajar di sini? Dalam pengiringan akan Tuhan, bahwa saat kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa semuanya akan jadi beres, semuanya akan berjalan mulus. Sama seperti murid-murid ketika mereka waktu itu pergi menaati perintah Yesus, mereka pergi menyeberang danau. Itu adalah perintah Yesus. Tapi saat mereka melakukan perintah Yesus, malah di tengah danau mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi masalah, mereka terancam. Saudara, itu jadi satu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa dalam kita mengiring Tuhan bukan berarti semuanya akan menjadi beres, semuanya akan menjadi mulus. Pemikiran itu yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang mau mengikut Tuhan, dan pemikiran yang salah itu seringkali membuat mereka kecewa,
Karena mereka berpikir bahwa kalau mereka mengikut Tuhan semuanya akan indah, semuanya akan baik, dan mereka berpikir bahwa tidak akan masalah dan sebagainya. Tetapi saat mereka mengikut Tuhan, kenyataannya mereka menghadapi masalah dan persoalan. Karena memang tidak ada jaminan. Tidak ada di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa saat seseorang mengikut Tuhan maka dia akan bebas sama sekali dari masalah. Tidak ada pernah ayat yang berkata begitu, saudara. Malah sebenarnya dalam masalah yang kita alami, dalam masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Tuhan, itu bisa menjadi proses untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, kenapa Tuhan izinkan mereka menghadapi angin sakal? Kenapa Tuhan suruh mereka duluan dan kemudian pada akhirnya mereka menghadapi badai di tengah danau dan seterusnya? Kenapa Tuhan izinkan itu? Kalau kita lihat ayat 51, saudara, di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lihat saudara ayat 51 dan 52. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ini adalah proses murid-murid untuk mengenal Yesus, saudara. Buktinya, mereka sudah melihat mujizat 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang. Dan mereka belum paham, kata firman Tuhan di ayat 52 ini. Dan kali ini danau pun sudah dia buat tunduk, saudara. Danau pun dia buat tenang. Dan mereka tidak ngerti juga. Bahkan kalimat terakhir dikatakan hati mereka tetap degil. Jadi kenapa peristiwa itu Tuhan izinkan mereka alami? Supaya hidup mereka berproses, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Buktinya pada waktu itu hati mereka masih degil, maksudnya hati mereka masih keras. Mereka belum mengenal Yesus, sekalipun mujizat demi mujizat sudah terjadi. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan mau mereka berproses untuk semakin mengenal Dia, supaya hati mereka tidak tetap degil, supaya hati mereka mulai mengenal bahwa Dialah Mesias itu. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Tetapi ketika ada masalah yang terjadi, hal yang harus kita pahami adalah bahwa di sana kita harus berproses. Karena melalui persoalan, melalui masalah itu merupakan satu media, salah satu sarana, salah satu alat, kesempatan untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang berat beban saudara, dengar saudara, itu merupakan alat dan sarana yang bisa saudara gunakan untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ayat 46 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu mereka menghadapi badai. Dan ketika mereka menghadapi badai, dengar saudara, firman Allah ini mencatat bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, dia sedang melihat kesulitan mereka, dia sedang melihat perjuangan mereka, beban berat mereka, dia sedang melihat pergumulan mereka, dia sedang melihat badai yang mereka hadapi. Dengar saudara, Tuhan yang memerintahkan mereka. Dan kemudian saat mereka menghadapi masalah di tengah jalan, Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu segala sesuatunya. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, bahwa saat saudara mengikut Yesus, ada masalah, ada persoalan yang sedang saudara alami, hal berikutnya yang perlu saudara paham adalah bahwa Tuhan melihat semuanya.
dan semuanya ada di dalam kontrolnya. Dia perhatikan semuanya, dia awasi semuanya, dia tahu segala sesuatu. Mungkin ada saudara saat ini yang beban saudara begitu beratnya yang sedang saudara pikul, dan orang-orang lain mungkin tidak tahu, dan saya pun saat ini tidak tahu. Tetapi Yesus tahu. Dia melihat saudara. Dia melihat perjuangan saudara untuk memikul beban yang sedang saudara pikul. Dia melihat persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini. Dia melihat. Kalau hal ini kita tidak paham saudara, saat kita bergumul seringkali kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, dan akhirnya kita undur dari Tuhan, kita lemah mengiring Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saat ini ketahuilah bahwa dalam segala masalah yang kita alami, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saat kita mengiring Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semuanya. Apapun beban berat saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara, apapun kesulitan saudara saat ini, dengar ayat 48 dikatakan, Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ia melihat betapa payahnya saudara memikul beban saudara saat ini. Ia melihat. Dan dia juga melihat penyakit yang sedang menggerogoti saudara saat ini. Dia melihat saudara, dan dia perhatikan semuanya itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikan saudara. Firman-Nya mencatat bahwa Dia melihat. Lalu kemudian saudara, kita akan terus lihat apakah Dia hanya melihat. Ayat 48 dikatakan, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Dengar saudara, ketika Dia lihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang begitu sulitnya menghadapi badai, Ia datang. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya dalam kesusahan. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya terancam dalam bahaya. Tetapi saat Dia melihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang kesulitan, sedang terancam, Dia datang saudara. Dia datang. Tuhan peduli, dan Dia datang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, sehingga saat mereka kepayahan, saat mereka begitu sulit menghadapi badai, Dia datang. Tuhan peduli kepada saya, Tuhan peduli kepada saudara. Saat ini saudara berbeban berat, Dia melihat saudara, Dia memperhatikan saudara. Tetapi dengar saudara, Dia tidak hanya melihat dan menonton saudara, tetapi Dia datang kepada saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara, Dia tidak akan mengabaikan saudara. Dia lihat segala sesuatu dan Dia datang. Bukti Dia peduli. Dia datang. Bukti Dia mengasihi saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara berjuang sendiri. Dia datang saudara. Dia hadir bersama saudara. Dia peduli kepada saudara. Dia datang untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara. Jadi yang pertama saudara, yang harus kita sadari, saat kita menghadapi badai, Tuhan lihat semuanya. Dan ketika Dia melihat badai yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan datang sebagai bukti kepeduliannya atas masalah dan persoalan yang kita hadapi. Saudara, di dalam melayani Tuhan, saya mengalami begitu banyak hal di mana benar Tuhan melihat segala sesuatu. Terkadang saat begitu sulitnya, begitu beratnya, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi kenyataannya saudara, jauh ke depan akhirnya sadar
bahwa ternyata Tuhan melihat semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya ternyata dia datang melakukan mujizat. Dan hari ini pun dia mau datang, malam ini pun dia mau datang melakukan mujizat bagi saudara, melakukan mujizat untuk menyembuhkan saudara, melakukan mujizat untuk menyelesaikan masalah, melakukan mujizat untuk mengangkat beban berat saudara. Dia datang saudara, dia peduli. Lalu kemudian selanjutnya ayat yang ke-50, di sana dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang membawa ketenangan saudara. Dia datang membawa ketenangan karena dia berkuasa. Di mana ayat 49 dikatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya adalah masalah di mana air danau mengamuk dan mereka menghadapi badai, angin sakal. Tetapi Yesus datang, dia berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa badai itu ada di bawah kuasanya. Dia bisa berjalan di atas air yang waktu itu sedang terguncang. Dia bisa berjalan di atas air yang saat itu sedang ada badai, untuk menegaskan, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia mengatasi segala badai. Dia mengalahkan segala badai. Bahkan dia bisa berjalan di atas air yang sedang diamuk oleh badai. Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini tenanglah. Dengar saudara, Tuhan bukan hanya peduli, tetapi dia berkuasa. Dan dia datang kepada kita memberi ketenangan bagi kita, karena dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita saudara. Dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita. Itu sebabnya dia datang untuk memberi ketenangan. Apa badai yang sedang saudara hadapi? Kalau badai danau yang sedang terguncang pun waktu itu Yesus berjalan di atasnya. Yesus mengalahkan itu. Dia berkuasa, dia berkuasa mengatasi badai itu saudara. Saat ini apapun badai kehidupan yang sedang saudara hadapi, dengar saudara, Allah itu berkuasa menundukkan segala badai yang sedang saudara hadapi. Dan malam hari ini dia berkata kepada saudara, ini aku, tenanglah. Adakah saudara sedang sangat khawatir oleh karena masalah yang saudara hadapi? Adakah saudara yang sangat ketakutan oleh karena persoalan, penyakit, masalah yang sedang saudara hadapi? Adakah saat ini saudara sedang putus asa oleh karena masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi? Yesus perhatikan semua saudara, dan kemudian dia datang. Dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Seberapa berat pun masalah saudara, Yesus berkata, ini aku anakku, tenanglah. Seberapa parah pun penyakit saudara saat ini, Yesus datang dan berkata, ini aku, tenanglah. Yesus yang berkuasa itu datang kepada saudara, mengatasi segala masalah saudara, mengatasi segala badai kehidupan yang saudara hadapi, mengatasi segala penyakit yang mungkin saudara tanggung. Dan hari ini dia buktikan dia berkuasa atas semuanya itu. Dan kemudian dia berkata kepada saudara, anakku, ini aku, tenanglah. Dia datang memberi ketenangan bagi kita di tengah kita menghadapi badai saudara. Lalu kemudian yang ketiga, di ayat 51 dikatakan di sana, lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, Yesus bukan hanya datang, Yesus bukan hanya berjalan mengatasi badai yang mengamuk di danau waktu itu, tetapi Yesus naik ke perahu mereka
untuk bisa bersama-sama mereka menghadapi badai itu, dan akhirnya badai itu tenang. Saudara, Yesus mau berlayar bersama murid-muridnya untuk menghadapi badai dan meredahkan badai. Demikian juga hari ini, saudara, malam hari ini, dalam menghadapi badai di tengah-tengah perahu kehidupan saudara, Yesus mau naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan dia mau berlayar bersama saudara menghadapi badai, dan kemudian kuasanya akan menundukkan dan mengalahkan badai kehidupan yang sedang saudara hadapi. Yesus datang, dan dia datang membuktikan bahwa dia berkuasa. Itu sebabnya dia mau hadapi segala masalah saudara bersama dengan saudara. Dia mau selesaikan semua masalah saudara bersama-sama dengan saudara. Dia naik ke atas perahu murid-murid itu untuk menghadapi badai, dan akhirnya badai pun dikalahkan. Dan Yesus pun mau naik ke atas perahu kehidupan saudara. Dia mau berlayar bersama-sama dengan saudara untuk mengalahkan segala badai yang mungkin saat ini sedang mengamuk menerpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini. Atas segala badai kehidupan yang kita hadapi, kita telah belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana murid-muridnya mereka melakukan perintah Yesus menyeberang danau, tetapi di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Tetapi waktu mereka menghadapi angin sakal, Yesus lihat itu semua, Yesus perhatikan itu semua, dan kemudian dia datang dan memberi ketenangan, dan kemudian dia datang untuk menaklukkan badai yang sedang dihadapi murid-murid. Saudara, di dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, badai kehidupan apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, dan saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara mengikut Tuhan, dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa aku mengikut Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi masih ada masalah, masih ada persoalan. Dengar saudara, tidak ada janji Tuhan bahwa kalau saudara ikut Tuhan maka semuanya akan beres, tidak akan ada masalah. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tetapi janji-janjinya adalah bahwa dia akan menolong saudara, dia akan melakukan mujizat ketika saudara menghadapi badai kehidupan. Sama seperti murid-murid ini, saudara. Saat mereka menghadapi badai, Yesus melihat. Saat saudara menghadapi badai juga saat ini, dia melihat dan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian, dia bukan hanya melihat dan menonton saudara kesulitan, tetapi dia datang. Yesus mau datang untuk menyelesaikan segala masalah persoalan saudara saat ini. Yesus mau berkarya untuk menolong saudara, untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara saat ini. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan. Sesulit apapun, seberat apapun kondisinya saat ini, seseram apapun, semenakutkan apapun, semengkhawatirkan bagaimanapun saat ini yang saudara hadapi, Yesus datang dan dia berkata, "Ini aku. Tenanglah. Ini aku, tenanglah," kata Yesus. Hari ini dia berkata kepada saudara, "Ini aku, tenanglah anakku." Dan kemudian dia mengatasi segala badai itu, segala masalah itu. Dia tundukkan segala masalah itu. Demikian juga hari ini. Dia menyelesaikan dan menundukkan segala masalah persoalan saudara, sehingga saudara akan diberi ketenangan, mengalami ketenangan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Hadapi segala badai bersama dengan Tuhan. Karena ketahuilah dia memperhatikan semuanya, dan dia mau datang menolong saudara, memberi ketenangan bagi saudara, dan menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan segala masalah dan persoalan saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Dia Allah yang bertindak
atas kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, raih janji firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana di dalam kehidupan ini kami seringkali menghadapi badai. Bahkan terlalu berat terkadang badai kehidupan yang kami hadapi. Tapi di dalam semuanya itu, hari ini kami sudah belajar, malam ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa dalam kami menghadapi badai kehidupan, Engkau melihat dan memperhatikan kami. Engkau mengawasi, semuanya ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan dan melihat badai yang sedang kami pergumulkan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga sudah belajar firman-Mu, bahwa Engkau bukan hanya melihat dan memperhatikan kami menghadapi badai, tetapi Engkau datang, Engkau peduli, Engkau bertindak untuk menolong kami menghadapi badai kehidupan kami. Dan hari ini betapa indahnya suara itu yang mengatakan, "Ini aku, tenanglah." Hari ini dalam badai yang kami hadapi, kami dengar suara-Mu berkata, "Tenanglah, ini aku." Ya Tuhan, kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dengan tenang kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dan kemudian kami percaya Engkau naik di atas perahu kehidupan kami, dan Engkau akan menundukkan segala badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman Tuhan. Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Kami tetap akan melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua,
campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan.
Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.